Senang deh, Spill the Tea semakin mendapatkan perhatian dari pemirsa setia Insert. Jadi kan kita dan tim tuh semangat untuk menghadirkan obrolan-obrolan terdepan. Plus semakin banyak nih bintang tamu yang kita hadirkan. Yang mana sih bintang? Hai, apa kabar? Kamu tuh lama banget loh, aku tungguin dari tadi kemana? Itu kan burungnya beda, kalau aku kan burungnya berbeda. Burung hantu, say. Iya, kirain dia. Hai, Spill the Tea. Hai. Akhirnya puji Tuhan bisa hadir di sini ya. Luar biasa. Tapi kalau tentang Melanie tuh aku selalu fans berat. Ya. Bisa aja, kamu komedo, komunitas Melanie Ricardo. Lu punya gak? Aku punya Jo. Nanti lu bikin Aduh, apa ya? Tyson aja punya Tyson Nation, isinya cuma dia sama anak gue doang. Yang penting ada fans clubnya. Kamu apa kabar? Beritanya apa nih? Beritanya, damai sejahtera, makanya endorsean turun. Nih, tapi kita harus bersyukur. Iya. Biar kata hidup damai sejahtera Iya. jauh dari perguncingan. Minimal Iya. kita jauh dari peristiwa pembunuhan, coy. kriminalitas. Lu udah pernah nonton film itu belum Bener, sih? bener. Aduh, Vina apa kan? apa Iya. Siapa? Vina. Oh, tadi lu bilang Vano. Vina. Kuping lu ketutupan Oh suara iya. musik. Enggak, soalnya ini kita lagi menikmati Iya. Cafe. Iya, cafe. Ada live music di situ. Aku seru aduh, deh, bagus deh. ya kan? Terus anyway apa spill dong? Nah, gimana kalau kita angkat gelas dulu Spill. untuk ngobrol? Spill the tea. Musiknya di sini ya. Oh nice. Ya. Enak ya. Apa tuh spill dong, Dave? Kamu kan udah nonton kan? Aku film udah itu? nonton. Udah nonton yang mana? Udah nonton. Dia udah berantem sama gue. Sabar, emang jam segini umur segini suka tantrum ya. Apa yang aku udah tonton? Filmnya Vina itu Vina. loh. Oh, Kamu Vina udah sebelum nonton? 7 hari. Vina, adik anak gue udah nonton dan anakku sempat gak bisa tidur berapa hari. Gue sih nggak memilih untuk nggak nonton. Tapi kan heboh ya di mana. Iya, iya. Ponakan gue juga nonton, tidur sama mama papanya 2 minggu. Right, sih. Iya. Aku udah nonton. Terus? Aku tidurnya 2 minggu juga. Sama Bareng. sama papa orang. Pertanyaan gue. Nih, mungkin lo deh yang udah nonton. Jangan dijambak mas, jangan. Rambut kamu bagus. Jangan Asli nggak sih mas. rambutnya? Asli dong, cuma aku bukan cewek asli. Dia udah deh, say. Lu yang udah nonton, film itu tuh kategorinya dokumenter atau film Enggak. rekaman? What you think? Film horor. Ini buat yang baru tune in dan Ya. mencoba menangkap apa yang sedang kita bicarakan. Jadi film Sebelum 7 Hari itu memang berangkat dari kisah nyata peristiwa yang terjadi tahun 2016. Tahun 2016 Ya. betul. Kecelakaan atau pembunuhan sih disebutnya? Bukan, pembunuhan. Pembunuhan, Pembunuhan yang kan? Iya, direncanakan iya. Yes. sebenarnya. Jadi itu sebenarnya ada 11 orang geng motor. Jadi yang meninggal ini bukan Vina aja, Oh, jadi tapi ada beberapa juga orang? pacarnya. Oh. Karena Vina tuh satu motor. RR. Yang inisialnya RR atau yang namanya Peggy itu. Gitu. Eki. Eki. Tapi ini anak-anak tanggung Eki. kan? Peggy lagi gue Eki. Anak-anak umur tanggung kan? Iya, Ya, iya. sedih banget sih. Iya. Nah yang lucu adalah kayaknya kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong bahwa Yes. yang baru ditangkap itu 8 orang ya? 8 orang. Ketika itu tuh dibahas 8 orang. Iya. Oke. Iya, tapi udah ada satu yang keluar. Oh Oh iya? udah ada yang, oh how come? Iya, setelah 4 tahun dia keluar. Harusnya ngundang Bang Hotman loh kalau gini tuh ya Nah, kan? abang Harusnya. kamu tuh. Nah, Iya. sebetulnya dengan bergulirnya ini kan sebetulnya sama kayak waktu kita membahas mengenai Ice Cold Murder. Oh iya Ya iya. kan? Gara-gara film jadi rame lagi, Iya, terus iya, muncul menguak ke permukaan beberapa fakta yang selama ini tidak pernah terbahas. Yes, betul. Nah, demikian pun dengan peristiwa Vina ini. Iya, Betul. iya. Betul sekali. Kita mau spill beberapa fakta yang akhirnya baru terkuak ke permukaan, ya. Ini dia. Nah, Iya. misal tersangka mencabut BAP, jadi polisi itu sulit mencari DPO, daftar pencarian Daftar orang. pencarian. Oh, ya, betul. Terus alasan cabut BAP itu karena berada dalam keadaan tidak berdaya. Iya. Ya, terus 5 pelaku itu lagi mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali
karena klien terpidana yakin adalah korban dari rekayasa kasus. Iya. Oke. Nah ini loh maksudnya gue tuh karena film ini terjadi, ya kan makanya sekarang juga banyak sekali nih keriuhan deh. Iya loh. Ngerti nggak sih? Yang seharusnya film ini tuh kenapa nggak dokumenter aja? Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan ini kan Jadi dibuat kalau dokumenter film beda horor. cerita ya. Betul. Iya, iya. Dan banyak netizen tuh jadi udah kemana-mana. Iya, iya, iya. Kubunya. Spekulasinya Spekulasinya udah Iya. kemana-mana gitu loh. Dan Iya. kalau tadi Melanie bilang harusnya ada Bang Hotman. Bang Hotman, abang lo itu ikut serta. Oh iya. Iya, dia ikut serta Cuma loh. hari ini kan abang nggak bisa. Abang Oh. lagi di karena kan abang kan ngurusin banyak cenayat kan. Tapi entah kenapa ya guys, di sini baru deh nggak lama tuh ada gerakan Iya. ya dari pihak kepolisian sehingga adanya penangkapan 1 dari 3 DPO yaitu Peggy. Setiawan Iya. Alias Peggy, Perong. Perong, Iya. atau Robi Irawan. Banyak ya Nek namanya ya Nek. Robi Irawan. Jadi Iya. sebenarnya namanya yang bener yang mana sih, Bo? Nah itu dia Bo. Antara ketiga itu ya. Ya kayak kita kan juga kadang-kadang pagi Tamara, malam Deborah, ya sore Imron, ya kan beda-beda ya saya. Nah abangku Bang Hotman ini juga akhirnya ikut terlibat. Memang Ya. kalau kasus besar tuh emang abang selalu ibaratnya in touch ya, Iya, peduli betul, banget gitu. betul. Sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina gitu. Betul. Nah ada juga nih beberapa perkembangan atau update aku pengen spill ya. Coba Iya, kita spill coba. sama-sama. Ah, ah. Nih, Jadi Bang Hotman ini minta polisi menunda penyidikan kasus pembunuhan dengan tersangka Peggy Setiawan. Itu dulu yang Ya, pertama. ditunda Karena iya, supaya proses pengusutannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak terkhusus pada tersangka Peggy aja gitu. Bahkan Bang Hotman minta Presiden Jokowi Wow. sampai Pak Presiden loh, Bo. Ya. Oh. Karena kan kasusnya emang kalau netizen udah ikut campur Oh, ya kan, oh. viral, jadi Iya. menyita perhatian banyak orang. Iya. Dan Bang Hotman tuh jujur dari experience beliau merasa janggal terhadap Ibtu Rudiana atau Ayah Eki. Seolah-olah kok kayaknya tuh ada pesan terselubung di balik permintaan menjadi kuasa hukum anaknya. Aduh riweh, jadinya semakin riweh sebenarnya. Jadi kayak Peggy kan pusing. Peggy berarti sukses. Dari Sukma dong. Tapi beneran banget ya kalau kasus ini tuh emang sangat-sangat rumit dan juga bikin bingung, tau nggak? Iya. Gue sih Bikin bingung banget karena buntutnya tuh akan kayaknya bakalan panjang banget, Mel. Betul sekali. Gue sih berharap tidak hanya kayak Soda Limun gitu loh. Iya. Ramai ketika film ini mendapatkan perhatian, lalu abis itu nggak ada penuntasan masalah apa-apa. Benar. Kayak Ice Cold kan akhirnya Betul. Kita nggak tahu gimana. iya sepi Iya. begitu aja kan. Iya. Tapi sedih yang ya. kamu tahu nggak sih yang bikin heboh juga dari kasus ini tuh jadi banyak banget nih ahli-ahli prediksi. Oh, iya. Yang bermuncul, Betul. muncul. Nggak dikenal dia buka suara. Nggak dikenal Iya, buka iya, suara iya, iya. gitu. Oh. Jadi panggungnya memang Jadi banyak ya kan. Jadi banyak Oh, oh. ternyata. Tapi aku pengen tahu, kalau tadi kan Melanie bilang ini kan kasus yang terjadi tahun 2016 ini kepada anak-anak ABG, Iya. anak-anak muda belia. Sebagai ibu dari anak-anak ABG Aduh, juga, Kakak Dev, coba ya ampun. berkaca dari pengalaman peristiwa ini, kita pengen tahu deh apa sebetulnya batasan yang lo ciptakan untuk pergaulan anak-anakmu? Jujur ada paranoidnya sih pasti sedikit ya, karena anak-anak sekarang itu kan semua ibaratnya walaupun mereka nggak keluar rumah, oh kelihatannya anak gue santai di kamar terus, tapi belum tentu kan Bo, karena kan the world it's in their hands gitu kan, dunia tuh di tangan mereka nggak keluar rumah juga, sebenarnya mereka udah keluar kemana-mana nih gitu. True, Dan true. bahaya mengintai walaupun anak selalu di kamar ibaratnya misalnya. Ini bicara mengenai masa depan, ada yang juga Iya. menyita perhatian Aduh. masa depan pasangan suami istri ini. Siapa sih Bo? Yang katanya Please baru- jangan gua sama Tyson deh Nek, udahlah cukup Bo, kami lagi bahagia. Siapa Kalau sih, diungkap Bo? kebahagiaannya udah sampai mana? Gagal. Ada pasangan ini yang baru mengajukan Siapa? gugatan cerai tanggal 11 kemarin. iya, Yang iya, lucu iya. pernikahannya itu Iya. 11 tahun. Jadi 11-11. 11 tahun di tanggal 11 Mei. Iya. 11-11. Iya. Ada diskon nggak? Oh, Potong harga. Harga promo. oh my God. Kita spill ya siapa pasangan pasutri yang dimaksud. Yes. Iya. Kita sudah punya screenshot ini dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah terdaftar. Oke, terus apa aja ini gugat dari Ruben ini? Nah makanya itu yang jadi perbincangan dan Iya, pertanyaan iya, banyak iya. orang. Biasanya kan kalau perceraian apa sih gugatannya? Gonok ini, Rumah, anak-anak. anak-anak. Iya, iya. Nah ini tuh katanya nggak ada. Which is ya walaupun bukan bagus bercerai tapi paling enggak
senang ya kalau ngelihat maksud gini, udahlah misalnya kita akhirnya nih pasangan divorce, kita kan fansnya udah broken heart ya, Bo. Iya. Terus kalau gunjang-ganjing rebutan anak tuh makin sedih kayaknya Iya, gitu ya iya. kan. Walaupun tiap pernikahan kan beda-beda. Betul. Iya. Dan kalau apa ya proses gugatan cerai kan pasti akan ada masa sidang mediasi. Iya. Jadi dari pasangan Ruben dan Sarwenda ini dikabarkan mediasinya akan terjadi awal Juli deh pokoknya Awal kira-kira. tanggal 9 Juli. Betul. Rencananya Tapi seperti itu. pertanyaan yang menjadi dugaan banyak orang, kalau memang ternyata rumah tangganya tidak ada masalah apa-apa, kenapa masing-masing pihak perlu memajukan konsultan hukum? Kalau emang nggak ada masalah, apa yang mesti dikonsultasiin nggak sih? Aku no comment ya. Aku juga belum tahu sih. Soalnya nggak belum pernah ya minta jawabnya mudah-mudahan sih nggak. Jadi nggak pernah ada experience, nggak ngerti what's going on. Jadi takutnya juga salah-salah tuh. Lu udah kawin berapa lama, Mel? Going 14 years. Rencananya Mau 14 sampai kapan? tahun. Jangan gua hajar ya sih. Rencananya sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Sampai mau, ya jawabnya gitu Iya dong pakai dong. iman. Yang aku pengen tahu. Jangan sampai debt collector memisahkan ya, Say. Enggak dong, coy. Coy ya. Yang aku pengen tahu, buat lo, bagian terberat dari mempertahankan pernikahan adalah Karakter. kenapa tuh? Karakter. Jadi kalau orang bilang, oh pernikahan itu biasanya pasti memang ada yang perselingkuhan. Dan sekarang kan memang kayaknya lagi banyak yang nge-spill ya. Kalau perselingkuhan tuh bener-bener chatnya dibuka. Ya Ya. terserah sih monggo itu pribadi masing-masing ya. Cuma menurut gua pernikahan tuh tidak selalu, mungkin ada orang ketiga, ada yang masalah ekonomi. Tapi juga most of the times biasanya tuh pasangan cekcok tuh karakter cuy. Karakter. Ya karena dua orang menyatu tiap Nah. hari sama-sama menurut Ngana. Nah, ya tapi ya kan? Mel, gue ini juga pernah menjadi pembahasan ketika Iya. kumpul sama teman-teman gitu. Iya, iya. Menikah tapi sebelumnya pacaran. Punya Iya. waktu dong waktu pacaran. Ngapain aja pacarannya? Iya kan? Lalu dikatakan Iya, berani iya, untuk iya. komitmen dan menikah. Ya Iya, udahlah awal-awal ada 1 tahun, 2 Iya. tahun. Terus kalau misalnya dikatakan karakter dan visi misi itu agak aneh nggak sih sebenarnya? Tapi beda Ren, kan saat pacaran kan nggak living together. Ah, ah. Bo, lu satu rumah bersama orang yang sama. Ya ini maksudnya it's beautiful ya, banyak indahnya. Tapi maksudnya ini kan nanya apa yang beratnya kan. Permasalahan lelaki itu kalau pipis aja suka nggak ditutup, ya kan tutupan klosetnya Toiletnya. aja, itu bisa bikin ribut Tapi bukannya nih. ketika lu lagi cinta-cintanya mengatakan bahwa aku terima kamu apa adanya. Kalau giliran lagi cinta mau berkomitmen kayaknya semuanya oke. Tapi ketika udah dijalanin itu jadi masalah. Kalau menurut aku ya, coba setuju apa enggak? Iya, iya. Cinta itu kan berkembang, cinta Iya. itu emosi. Emosi manusia kan nggak ada yang stagnan ya. Iya. Dan perjalanan kehidupan rumah tangga seperti Melanie 14 tahun, Iya. Ruben Sarwenda 11 tahun gitu. Nggak usah yang puluhan tahun gitu. Iya, iya. Hitungan minggu aja ada perubahan karakter dari setiap manusia Pasti. yang terjadi. Can you imagine? Oke. Nah, in that point pertanyaannya Iya. gue buat Melanie Iya, iya, yang sudah menikah dan sudah melalui begitu banyak peristiwa hidup lah ya. Nah, Ya Allah, Oke, tolong. kunci apa yang Iya. buat kamu sama Tyson pada akhirnya berpikir bahwa oke, we have to stay strong together. Gak ada kata pisah. Walaupun gue tahu nih, kita tahu ya waktu itu hampir mau berpisah kan. Iya. Apa yang membuat kamu di dalam pernikahan enggak. Iya, Pegangan iya. tangan lagi itu apa? Ya considerationnya pertama ya pasti kayaknya memang kalau tidak ada norma-norma agama pasti it's so much easier ya, lebih mudah untuk bye gitu ya kan. Tapi kan Udah deh. ada pilar-pilar agama yang membuat kita selalu ingat nih komitmen awal itu pertama. Dan yang kedua sih memang consideration gue, walaupun mungkin banyak orang yang bilang nggak boleh dong anak tuh menjadi motivasi atau alasan utama. Tapi for me sih anak-anak juga menjadi konsiderasi yang paling utama sih. Karena kan hidup mereka, nasib mereka ditentukan dari ya kita berdua ini gitu kan. Orang tuanya. Ya, tapi juga gue tidak bilang bahwa perceraian itu adalah hal yang baik ya. Of course not. Ya. Tapi juga bukan berarti stick in a marriage yang toxic juga. Dan anak-anaknya melihat all the time, misalnya ma bapaknya gebuk-gebukan, ma Iya. bapaknya ribut all the time. Iya. I think that's also bad for their psychology gitu. Iya juga. Biar bagaimanapun kayaknya prinsip dasar bahwa happy parents makes happy kids Iya. itu juga berlaku dalam hal Iya. ini ya. Tapi ini juga ya menarik sekali bahwa baru-baru ini Ruben bikin pertanyaan lagi saat dia memposting sebuah kata-kata di Instagram story-nya. Nih, dari banyak tulisan terus di endingnya kata-katanya ini, berhati-hatilah
dengan pikiran Anda. Ouch, ouch. Itu menimbulkan banyak sontak, Polemik ya? yes, Iya. komentar dari netizen. Beberapa kita akan bacakan. Mungkin Ruben yang kasihan lihat istrinya karena dia sakit. Oh, Ya, iya. mungkin- They both sakit. Iya. They both iya. sakit. They're both. Dan bukannya kalau nggak salah juga lu sempat ada wawancara eksklusif Iya, iya, dengan iya. Ruben ya? Jadi makanya gue bilang Ruben juga sakit. Itu waktu gue lagi wawancara sama Ruben itu, kita tuh mau live, itu tuh Ruben nunjukin ke gue. Jadi sebelumnya tuh sebelum live, telepon dokter dulu kan. Telepon dokter dulu, jadi minta guidance dulu. Dan itu tangannya Oma, kan kita manggilnya Oma ya. Yang kanan itu anget, yang kiri tuh dingin atau kebalik ya. Pokoknya suhu tangan badannya tuh beda. Oh, wow. Kanan kiri gitu. Oke. Dan tetap harus live loh, tetap harus cheerful gitu. Ini sakitnya physical pain ya berarti ya, Physical bukan pain. cuma emotional. Iya. Terus komentar dari Mira, paling kaget tiba-tiba banget rumah baru mau selesai padahal. Oh iya ya, mereka kan lagi ngebangun rumah. Iya, Tapi gede gue sekali. dengar-dengar kabarnya nih, Iya. kayaknya ya itu yang dikatakan bahwa Ruben kayaknya nggak mau pusing-pusing, ya udah deh rumahnya buat Wenda ya. Wenda aja. Oh, itu hati besar banget. Nggak mau buat kita ya, Bu? Kita Paling buat gue Oma, sebenarnya. buat kita dong, Oma. Aduh, lo kan bentar lagi jadi nih Ya yang udah, baru. tapi kita kan juga pengen kalau namanya hibahan Berapa ya, ribu Say. meter? Oh, gila. Kadang-kadang ya, Say. Tapi itu gesture bentuk hati besar dan tanggung jawab Iya Ruben sebagai kepala rumah tangga Hebat menurut tapi aku. ya. Yes, Iya, hebat. amicable. Iya. Kemudian ada Yaneke yang bilang, bingung aku mereka pisah rumah ternyata sudah lama, terus ceweknya tinggal di rumah adiknya, Iya. nggak tahu itu benar apa enggak. Emang kenapa ya, rumahnya kan gede banget kayak istana gitu. Itu yang ya buat Mungkin ya, istana jadi- boneka nih. Jadi happy ya kan. Masuk ke dunia. Ya kan. Tapi memang banyak Iya, sekali loh netizen ataupun kita ya, ketika kita baru tahu cerita itu kan gue WhatsApp elu tuh. Iya. Gue bilang aduh Mel, gue nonton wawancara lo sama Iya, Ruben. Titip salam, titip doa, berikan Iya. kekuatan karena sepertinya Ruben juga perlu banget Iya. gitu teman-teman atau circle buat dia yang bisa menguatkan dia lah dalam Iya, Tuhan. tapi gue kayak gue suka maksudnya suka WhatsAppin dia, maksudnya ya anytime dia just to remind him bahwa ada temen yang anytime kalau mau ngopi mau apa, cuma maksudnya juga memberikan ruang. Kadang-kadang kalau orang lagi ada masalah Iya, kan juga kan kita nggak bisa desek ya, biar dia juga healing berdasarkan waktunya dia sendiri gitu. Iya, iya. Sebelum aku bacain satu komentar yang juga gara-gara peristiwa Ruben dan Sarwenda, ada beberapa buntut cerita yang mengundang teka-teki. Kan kamu kayak beberapa waktu lalu sempat pergi kawinan ketemu Ruben kan? Coba Iya, dong justru. di-spill sama kita. Benar-benar ketika aku ketemu sama Ruben, aku tuh pegang tangannya loh Mel. Iya, kan? Terus aku bilang gini, Oma kan panggilnya Oma gitu, Oma gimana everything oke? Iya, tapi dia tuh udah seger banget sih Iya. sebenarnya. Karena mungkin acara kawinannya pagi ya, Iya. baru bangun juga. Udah seger ya, Tapi anyway dia menjawabnya sangat tenang sekali dan dia bilang aku baik-baik aja. Ya udahlah kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Tapi memang betul artinya adalah dia cuma bilang aku mau semuanya jadi baik-baik aja. Dia biarin aja lah, maksudnya seperti kamu tadi bilang, sebagai ayah, sebagai laki-laki dia berikan itu untuk kenyamanan istri dan anak-anaknya. Karena kan anaknya Ruben kan 3 loh, Iya. 3 ya. beserta dengan Onyo di dalam sana, ya kan? Yes. Gitu. Yang tadi aku janjikan, buntut dari drama rumah tangganya Ruben dan Sarwenda, netizen juga drop a bomb komentarnya. Bentar lagi BW dan PV. Aduh, black Coba. and white dan apa ya itu? Dan point of view. Point of view. Bentar lagi tuh berarti bentar lagi akan ada berita perceraian juga. Aduh gimana Aduh, sih? Aduh, siapa sih BW dan banyak banget PV sih, ini? bro. Clue berikutnya. Iya, iya. Pasangan selebriti ini nggak pernah bareng di postingan sampai story lagi tuh udah nggak pernah semenjak Lebaran. Aduh, Tuh, siapa juga tuh? ya, Bo. Aduh, Itu kayaknya deh yang paling banyak kan beredar ya, Nek. Lu tuh gak bisa bikin gue Lempar kayaknya batu bermain sembunyi tangan adegan ya, dulu, Say. bermain karakter dulu dong gue di sini. Ah, Kalau dia mah nggak mungkin jarang postingan, kalau sehari bisa sampai titik-titik Yang bener postingannya loh, Nek. dia. Dia lagi postingan kayak aduh, semut. tapi kamu tahu nggak sih BWPV itu siapa? Gak tahu, makanya aku Nggak penasaran tahu sama ya. kamu. Nanti kita tunggu perkembangan Iya. beritanya seperti apa nih. Tapi karena aku tahu, aduh aku sih doain banget ya semoga Iya. ini jangan sampai terjadi, jangan Iya, sampai gimana ya? Karena bagaimanapun juga nih. Kalau sampai nggak salah ya, Iya, iya. PV ini kan deket banget dulunya sama, kan pernah syuting bareng sama Iya, gue. Sama lo? Iya dong, pernah punya acara fashion bareng. Iya, Dia itu juga loh, model iya. yang sangat
Ditahan dulu. Gimana kalau kita icipin makanan yang sudah kita siapkan? Siap. Ya, Melanie. Gak apa-apa dong. Netizen itu detektif loh. Mereka tuh udah lebih cepat daripada kamu sat. Aduh. Ya kan? Ya. Ayo diicip dulu. Iya deh. Siap. Kita makan dulu ya supaya nggak stres.